25. Kirim saya. Selamat pagi Mas Guru, selamat pagi Bapak Ibu, hadirin sekalian, para peserta workshop Avalon, The Art of Holistic Success. Saya menyebutnya sebagai sukses yang sejati, sukses yang holistik. Ini tentang bagaimana Anda memenuhi rencana ilahi bagi diri Anda. Bagaimana Anda mencapai versi terbaik dari diri Anda sendiri, bukan mengikuti model yang tidak realistik buat Anda. Nah, indikasi-indikasi Anda sukses adalah Anda sejak saat ini juga bisa bahagia. Jadi ini adalah pola nalar atau mindset yang harus Anda miliki untuk bisa sukses secara holistik, bisa mencapai sukses yang sejati. Jadi sukses yang hendak Anda capai itu bukan mengikuti egomu, mengikuti segala prasangka ilusif, tapi selaraskan dengan kehendak Tuhanmu. Makanya ada yang disebut sebagai divine plan atau rencana ilahi. Yang itu tidak bisa tidak, hanya akan bisa dimengerti kalau Anda menjalankan keheningan saat Anda terhubung dengan yang ilahi di dalam diri. Tanpa itu nggak bisa. Saudara dan saudari semua, jika ada di antara Anda yang pikirannya masih meloncat ke sana kemari, tiba-tiba memikirkan banyak hal, hanyut dalam kenangan, maka yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh menyadari gerak pikiran itu. Sembari Anda sadar bahwa Anda punya kendali atas pikiran Anda sendiri. Holistik itu artinya utuh, menyeluruh. Maka kalau kita menjadi sukses, nggak bisa cuma di satu parameter. Makanya tadi saya tidak menyarankan Anda untuk mengikuti jejak tokoh-tokoh yang tadi kita tampilkan ya. Karena mereka suksesnya tidak holistik. Mereka sukses menjadi taipan misalnya, sukses menjadi pejabat ya. Tapi kan belum tentu sebagai manusia mencapai kesuksesan. Nah makanya ini yang harus Anda pertimbangkan. Jadi Anda harus sukses secara spiritual. Artinya apa? Anda harus mencapai puncak evolusi jiwa. Anda harus betul-betul mencapai tataran kemurnian yang terbaik yang bisa Anda capai di kehidupan saat ini. Mencapai level of consciousness tertinggi yang sesuai dengan potensi Anda. Tidak mesti kemudian LOC Anda harus 1000 atau bahkan lebih dari itu. Anda bisa LOC 500 saja sudah bagus banget. Jadi kalau Anda bisa mencapai itu udah sukses buat Anda. Jadi jangan pernah mengejar sukses yang mengabaikan aspek spiritual ini. Tetapi juga jangan berhenti hanya menjadi orang yang jiwanya murni. Anda juga harus mencapai sukses secara profesional. Anda harus punya peran yang nyata, di mana di situ Anda bisa mencipta mahakarya dan meninggalkan legacy. Kuncinya adalah tadi tekun, hening, kita menerima diri kita apa adanya, apa yang kita miliki, banyak bersyukur atas apapun yang kita terima, yang dianugerahkan sama Gusti, karena itulah kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Ketika kita bekerja, kalau masih banyak luka batin, masih banyak sisi gelap, apapun yang kita lakukan, cara berpikir aja ya, itu pasti ada pengaruh dari sisi gelap itu di dalam pola pikir. Contoh yang jelas banget nih ya, saya punya rekan kerja, semuanya bucin banget. Apapun langkahnya dia selalu dengan harapan dia dapat perhatian dari objek yang dia suka. Gitu, setiap kali dia mau ngapain aja, ya akhirnya bukan fokus ke pekerjaannya, bukan fokus ke kualitas kerjanya, bukan fokus ke solusinya, fokusnya ke ini dapat nggak ya perhatiannya, dan akhirnya mempengaruhi dari si kualitas pekerjaan itu. Padahal kalau pakai akal sehat, kalau udah tahu salah ya emang nggak boleh ditegur ya. Ada apa sih dengan tegur menegur ini? Jadi kalau udah bebas dengan si luka batin dan sigel, ternyata jadi saya benar-benar fokus dengan tujuan utama saya gitu. Saya lakukan, saya berikan effort saya yang terbaik, yang termaksimalnya saat ini yang bisa saya lakukan gitu. Makanya akhirnya selalu memberikan hasil yang selaras ya. Mungkin tidak memuaskan buat beberapa orang, tapi ini itulah yang selaras saat itu gitu. Saya belajar hening, tapi di sisi lain saya juga belajar untuk menata nalar saya, dan itu sebenarnya saya dapatkan dari sentilan-sentilan
beliau. Oh, oke. Sentilan-sentilunnya Ibu Ai Iya, itu justru menjadi pemicu Betul. perubahan nalar. Betul. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak yang kemarin itu kan hampir bablas ya Pak ya. Nah, jadi saya itu terlalu semangat dan hampir bablas gitu kerja. Oh, Nah, itu saya diingatkan. ingatkan, disentil. Sentil gitu kan. Oh. Cuma memang dari dulu saya itu menganggap bahwa itu saya saat itu sedang dididik. Gimana kalau saya nurut, ini yang akhirnya terupgrade kan saya sendiri, yang akhirnya bisa kerja bener kan saya sendiri kan gitu. Sukses secara personal itu juga harus Anda capai. Anda menemukan makna hidup. Jadi Anda ngerti hidup ini untuk apa. Anda ngerti tujuan kelahiran di bumi itu untuk apa. Dan Anda bisa bersuka cita, bisa bahagia sejak saat ini juga. Nah, kemudian kita ini kan makhluk sosial, maka kita juga harus sukses secara sosial. Jalankan peran terbaik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai teman, sebagai warga negara. Acara sih buat kami itu mantap. Pasti ada pembelajaran yang kita dapat, pembelajaran baru yang kita dapat di setiap sesi di Avalon ini sih Mas. Karena saya udah 2 kali ikut dan mendapatkan pemahaman baru juga. Iya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir, telah mengikuti proses workshop ini sampai tuntas. Baik Anda yang mengikuti secara offline maupun online. Workshop ini kan memang tentang bagaimana kita bisa meraih keberhasilan yang seutuhnya. Keberhasilan secara personal, secara spiritual, secara profesional, secara sosial. Sampai jumpa di workshop atau acara Avalon Consulting berikutnya. The Avalon Consulting. Creating authentic leaders.